Carlos Marianus Menalu, NIM 1903066054. Baik, di sini saya akan mereview tentang peternakan jangkrik dari channel yang berbeda. Yang pertama, channel YouTube Anissa Miranti, dan yang kedua, channel YouTube Kang Rosa. Yang pertama, manajemen perkandangan. Dalam pembuatan kandang jangkrik, kita bisa menggunakan triplek dan kayu rek. Dengan ukuran satu box itu, kita pakai panjang 240 cm dan kemudian lebar 120 cm, tinggi 60 cm, dan menggunakan 4 kaki masing-masing. Kaki tingginya 25 cm. Kemudian kaki-kaki itu kita taruh di dalam wadah yang berisi minyak untuk mengatasi hama pengganggu. Kemudian di dalam kandang ditaruh dedaunan dan sarang telur untuk tempat persembunyian ternak jangkrik. Kemudian bagian atas kandang kita lapisi dengan lakban supaya jangkrik tidak merayap keluar kandang. Adapun untuk jangkrik dewasa dan yang baru menetas, itu kita pisahkan kandangnya agar menghindari kanibalisme. Yang kedua, manajemen pakan. Pakan jangkrik bisa berupa sayur-sayuran dan dedaunan, contoh dan ubi dan pur ayam. Dalam pemberian pakan, kita perlu memperhatikan satu, yang kita berikan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. Yang kedua, dalam pemberian pakan per hari hanya 1 kali atau 2 kali. Dalam pemberian minum biasanya menyemprotkan air di dalam kandang atau ke dinding kandang sampai kira-kira lembab. Yang ketiga, manajemen pemeliharaan dan perkawinan jangkrik. Untuk sistem perkawinan jangkrik biasanya dipilih indukan yang bagus, biasanya berwarna kuning keemasan. Sedangkan yang berwarna hitam kurang bagus dan tidak dijadikan indukan. Indukan jantan biasanya memiliki ciri-ciri mengeluarkan suara mengerik, permukaan sayap dan ekor kasar dan bergelombang, dan tidak memiliki ovipositor. Sedangkan indukan betina tidak mengeluarkan suara mengerik. Kemudian di permukaan sayap memiliki ovipositor di bawah ekor untuk mengeluarkan telur. Untuk perkawinan jangkrik, perbandingan jantan dan betina biasanya 10:2 agar dapat daya tetas telur yang tinggi. Setelah bertelur sekitar 5 hari, telur dan indukan harus dipisah. Untuk proses indukan jangkrik bertelur, sediakan wadah pasir dan diletakkan di dalam kandang. Indukan jangkrik akan bertelur 4-5 hari. Setelah indukan jangkrik bertelur, pisahkan telur jangkrik dari indukan. Kemudian untuk pemisahan pasir dan telur jangkrik dipisah menggunakan air. Setelah itu telur jangkrik dimasukkan ke dalam tong dan didiamkan selama lebih dari 8 hari. Jangan lupa untuk memberi label tanggal. Kemudian letakkan di dalam kandang pembesaran. Yang keempat, manajemen pengendalian penyakit. Perlu diperhatikan dalam pengendalian penyakit jangkrik. 1. Apabila sudah terlihat jangkrik yang sakit, itu harus segera dipisah dengan jangkrik yang sehat. Yang kedua, pakan harus dipastikan tidak berjamur karena sarang penyakit. 3. Pastikan kondisi di lingkungan dalam keadaan tidak lembab. Adapun hama pengganggu seperti tikus, katak, cicak, dan ular. Solusi infeksi jamur ialah membersihkan tempat pakan, dedaunan,
di dalam kandang. Yang sudah tercemar oleh jamur, kita buang dan kita ganti dengan yang baru. Untuk mengatasi hama pengganggu, kita taruh minyak di kaki kandang jangkrik. Yang kelima, manajemen pemasaran. Hasil utama telur jangkrik dan jangkrik. Telur jangkrik bisa dijual dengan orang yang ingin berternak jangkrik. Kemudian, jangkrik dewasa bisa dijual untuk pakan burung, ikan, dan bisa dijual untuk pembuatan tepung jangkrik.